Oke, selamat datang. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang serius banget nih. Sebuah krisis yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya, yang lagi dihadapi sebuah kota besar. Ini bisa jadi semacam cerita peringatan buat kita semua loh. Gimana? Pertanyaannya aja udah bikin kaget kan? Biasanya kan kalau kita ngomongin punah, yang kebayang itu hewan, spesies, bukan sebuah kota metropolitan yang isinya jutaan orang. Tapi, percaya atau enggak, pertanyaan inilah yang jadi pusat dari obrolan kita hari ini. Nah, coba lihat angka ini, 0,490. Ini bukan angka sembarangan ya. Ini adalah indeks risiko kepunahan populasi untuk kota Busan di Korea Selatan. Gampangnya, indeks ini tuh ngukur seberapa besar kemungkinan sebuah daerah bakal jadi kosong lompong karena penduduknya makin tua dan jumlahnya makin sedikit. Dan ini yang bikin ngeri. Angka di bawah 0,5 itu udah dianggap risiko serius kepunahan. Jadi, ya artinya kota terbesar kedua di Korea Selatan itu secara resmi udah ada di zona merah. Bahaya banget. Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kita bakal lihat bukti-buktinya satu persatu yang nunjukin gimana Busan ini ada di jalur yang, ya bisa dibilang menuju takdir jadi kota metropolitan pertama di dunia yang punah. Lihat deh angka-angka ini. Bener-bener ngasih gambaran yang kelam. Bayangin, hampir seperempat populasi Busan itu usianya udah di atas 65 tahun. Dan coba bayangin lagi, diproyeksiin dalam waktu kurang dari 30 tahun, sepertiga penduduknya bakal hilang. Wow. Dan ini bukan cuma masalah Busan aja loh. Lebih dari separuh kota di Korea Selatan juga lagi ngadepin nasib yang sama. Jadi pertanyaannya, kok bisa sampai separah ini? Mungkin pikiran pertama kita langsung, pasti gara-gara angka kelahiran rendah. Dan ya, itu ada benernya. Tapi, apa bener itu satu-satunya alasan buat kasus Busan ini? Kita lihat ya. Nah, grafik ini ngejawab sebagian. Tingkat kesuburan di Busan itu rendah banget. Cuma 0,66 anak per wanita. Ini tuh terendah kedua di Korea Selatan. Negara yang notabene udah jadi juara dunia untuk tingkat kesuburan terendah. Jadi jelas, ini masalah yang super serius. Tapi kalau kita cuma mentok mikirin soal bayi yang lahir, kita bakal kelewatan satu faktor lain yang jauh lebih aktif, lebih dramatis, yang bener-bener lagi menyedot kehidupan dari kota ini. Ada hal lain yang terjadi di belakangnya. Jadi, ini dia intinya. Cerita yang sebenarnya itu bukan cuma soal kurangnya kelahiran baru, tapi ini soal perginya masa depan kota itu sendiri, secara massal. Siapa mereka? Ya, anak-anak mudanya. Ini nih plot twist-nya. Krisis di Busan itu ternyata lebih parah karena orang-orang yang pergi, bukan karena orang-orang yang nggak lahir. Anak-anak muda yang pinter, yang punya ambisi. Mereka semua cabut dari kota itu, cari peluang di tempat lain. Terus mereka perginya kemana? Nah, untuk ngerti kenapa mereka semua pergi, kita harus lihat ada satu kekuatan magnet yang luar biasa besar. Kekuatan dari ibu kota negara, Seoul. Perbandingan ini ngomongin semuanya kan, Busan itu kayak kejebak di masa lalunya sebagai kota industri. Sementara Seoul, wah itu pusatnya semua yang modern. Teknologi, karir keren, universitas top. Bahkan dari 100 perusahaan terbesar di Korea, nggak ada satupun yang kantor pusatnya di Busan. Coba deh bayangin, Anda anak muda yang ambisius, pilihannya udah jelas banget kan mau kemana? Ada seorang analis yang ngegambarin ini dengan istilah yang serem sih. Dia bilang, Seoul itu bukan cuma tumbuh, tapi dia secara aktif memangsa sumber daya manusia dari kota lain, kayak Busan. Fenomena ini bahkan disebut kanibalisme demografis. Jadi ini bukan lagi kompetisi sehat, ini udah kayak satu pihak memakan yang lain. Oke, masalahnya rumit banget. Terus apa ada yang udah dilakuin buat ngatasin ini? Yuk kita lihat solusi-solusi yang udah coba ditawarin, dan kenapa solusi itu gagal total. Solusi resmi dari pemerintah itu ya coba ngasih insentif uang tunai, terus bangun pusat budaya dan bisnis baru yang keren-keren. Kalau dilihat sekilas, kedengarannya masuk akal ya. Tapi ini tuh pendekatan yang terlalu dangkal buat masalah yang akarnya dalam banget. Kenapa gagal? Simpelnya karena masalahnya bukan soal duit. Ada seorang ahli yang bilang, Anda nggak bisa bayar gengsi sosial pakai uang tunai. Dan itu bener banget. Anak-anak muda ini pergi bukan cari bonus. Mereka cari jenjang karir, cari status sosial, dan itu semua cuma ada di Seoul. Oke, plan A gagal. Terus ada ide lain, gimana kalau kita datengin aja imigran muda dari negara-negara tetangga, misalnya dari Asia Tenggara, buat ngisi kekosongan ini. Kedengarannya pragmatis kan, masuk akal gitu. Sayangnya, ini cuma kayak nempelin plester di luka yang dalam.
Tanpa benerin masalah utamanya, yaitu ketimpangan ekonomi, ya para imigran ini bakal ngelakuin hal yang sama persis kayak penduduk lokal. Mereka juga bakal ngelihat peluang yang lebih besar di Seoul. Pada akhirnya, Busan cuma jadi batu loncatan aja buat mereka. Semua ini kalau kita rangkum mengarah ke satu diagnosis. Para ahli punya istilah keren buat kondisi ini. Negara makrosefalik. Makro itu besar, sefalik itu kepala. Jadi ini adalah negara dengan kepala yang kegedean, di mana ibu kota itu jadi super dominan, sampai-sampai dia menyedot semua kehidupan dan energi dari daerah-daerah lain. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan penutup yang cukup provokatif. Kisah Busan ini adalah sebuah cermin, sebuah peringatan. Coba deh kita lihat negara kita sendiri. Apakah ibu kota kita itu berfungsi sebagai mesin kreatif yang ngasih peluang buat semua orang? Atau jangan-jangan dia malah jadi lubang hitam demografis yang menyedot semua talenta terbaik dari daerah lain? Nah, ini pertanyaan yang penting banget buat kita renungkan bersama.